Pada zaman dahulu, bangsa Barat datang ke Indonesia dengan membawa misi 3G. 3G merupakan singkatan dari Gold, Glory, dan Gospel. Pada saat itu, di Eropa, harga rempah-rempah sangat tinggi karena kondisi di sana yang buruk. Orang-orang Eropa tersebut berusaha mencari dan menemukan daerah-daerah penghasil rempah-rempah di belahan bumi bagian timur, seperti di India dan di Indonesia. Mengapa mereka ke Indonesia? Di Indonesia terdapat banyak sekali rempah-rempah seperti merica, cengkeh, jahe, pala, kayu manis, adas, dan kapulaga. Dengan membawa misi 3G, bangsa Barat melakukan perdagangan dan penaklukan daerah penghasil rempah-rempah. Mereka juga melakukan penyebaran agama. Salah satu dampaknya adalah membaiknya kondisi ekonomi Eropa dan mereka memulai revolusi industri. Sejak abad ke-16, setidaknya ada 3 bangsa yang pernah datang dan menduduki Indonesia. Di antaranya adalah Portugis pada tahun 1512, Inggris pada tahun 1579, Belanda pada tahun 1595. Pada tahun 1512, Portugis datang ke Asia. Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Asia. Awalnya bangsa Portugis berniat untuk pergi ke India, namun usahanya tidak berhasil. Akhirnya Portugis menguasai Malaka dan Myanmar. Pada tahun 1512, di bawah pimpinan Antonio de Albuquerque, Portugis berhasil menginjakkan kakinya di Maluku. Kemudian Inggris menggantikan posisinya di Maluku dan membuat sebuah persekutuan dagang yang dikenal dengan nama East India Company atau EIC. Pada tahun 1602, Petersburg pun ditunjuk sebagai gubernur jenderal VOC yang pertama. Tak lama setelah VOC berdiri, pusat perdagangan rempah-rempah dipindahkan ke Jayakarta karena posisinya yang lebih strategis. Pangeran Jayawikarta sebagai salah satu penguasa di sana mengizinkannya. Beliau juga mengizinkan Inggris mendirikan EIC di Jayakarta. Pada tanggal 16 Mei 1619, James Patterson berhasil membujuk penguasa setempat untuk mencabut izin EIC. Setelah itu, Belanda terus mendesak Inggris agar segera menyingkir dari Indonesia. Mulai dengan adanya blokade Turki di Konstantinopel untuk rempah-rempah Eropa. Kemudian di Spanyol atau di Indonesia itu ada kemenangan Raja Ferdinand dan Ratu Isabel terhadap kerajaan Islam di Indonesia. Nah, hadiah dari apa ini itu diberikan oleh Paus untuk melakukan penjajah dunia. Nah, diantaranya nanti mulai semenjak itu 1294 itu sudah mulai 2022 sudah mulai orang-orang mencari jalan ke timur. Apalagi nanti 1493 embargo 1494 nanti ada Perjanjian Saragossa yang kan orang-orang Eropa juga mulai datang di Paus menyampaikan mengarahkan kalau Portugis lewat jalur arah ke timur bisa ada sementara Spanyol arah ke barat. Akhirnya nanti 1498 pertama dia mengharapkan 1296 dia sampai di Banjir di 1509 sudah sampai di Malaka. Namun Malaka sudah ditaklukkan pada 1511. Dengan demikian mereka sudah sampai di wilayah saudara. Sementara nanti Magalhaens juga mencoba menyusuri arah ke barat sampai nanti ke Amerika dan dia juga mengarah ke arah timur di barat terus ke Filipina. Akhirnya Magalhaens terbunuh di Filipina dan yang melanjutkan perjalanan Piera de Carnos. Walaupun demikian, antara Spanyol dan Portugis ketemu di Maluku. Itu datang ya.
Kalau Belanda itu 1 abad setelah Portugis ke Indonesia. Dia juga berusaha untuk mendapatkan hasil para Indonesia. Mula dia coba menuju arah ke utara, tapi terdampar di pulau di Atlantik, yaitu di Pulau Novia Zembla. Kemudian ada seorang Belanda yang pernah bekerja pada laboratorium laut Inggris. Nah, itulah nanti yang mengarahkan perjalanan Belanda ke arah Nusantara, tapi dia tidak sepenuhnya menempuh jalur Portugis. Dari Tanjung Pengharapan dia langsung ke Banten. Itu Belanda pertama. Pernahkah kita bertanya, sesungguhnya berapa lama Indonesia dulu jadi negara terjajah? Dalam pidatonya dahulu tahun 1950, Presiden Soekarno menyerukan bahwa bangsa Indonesia telah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun atau 3,5 abad. Apakah benar demikian? Ternyata jika diteliti dari segi hukum sejarah kolonial Indonesia tidak dijajah selama 350 tahun. Hal ini dibuktikan dari studi ahli hukum keturunan Belanda, Curtudis Johan Dursik. Faktanya Belanda mempopulerkan pernyataan ini untuk menumbuhkan kekuasaannya kembali di Hindia Belanda yang sempat diambil alih oleh Inggris. Melalui kurikulum pendidikan saat itu, Belanda mencoba menanamkan anggapan bahwa Indonesia telah mereka kuasai sejak kedatangan Cornelis de Houtman. Hal ini dikukuhkan dengan ucapan Gubernur Jenderal de Jonghe pada tahun 1930 bahwa Belanda telah berkuasa di Hindia Timur sejak hampir 350 tahun yang lalu dan akan tetap demikian untuk 300 tahun berikutnya. Padahal saat pertama kali Cornelis de Houtman berlayar ke Nusantara tahun 1596, Belanda hanya bertujuan berdagang. Menurut KBBI, menjajah berarti menguasai atau memerintah suatu negara atau daerah. Hal ini memungkinkan baru terjadi saat Belanda mendirikan VOC tahun 1602. VOC adalah kongsi dagang plus-plus yang tidak hanya bisa berdagang, tetapi juga mengerahkan pasukan bersenjata untuk melancarkan misinya. Jadi, jika Belanda mulai menjajah sejak tahun 1602, diinstruksi pendudukan Inggris selama 5 tahun, dilanjutkan kembali oleh Belanda sampai 1942, kemudian diteruskan Jepang sampai 1945. Maka faktanya, Indonesia hanya dijajah selama 343 tahun. Tunggu dulu, nama Indonesia sebetulnya belum populer hingga Sumpah Pemuda tahun 1928. Indonesia bahkan baru resmi digunakan menjadi nama negara kita tahun 1945. Jadi, sebagai suatu negara, Indonesia seharusnya belum pernah terjajah sama sekali. Sebelum menjadi negara, rangkaian kepulauan yang kita kenal sekarang disebut Hindia Timur atau Hindia Belanda, minus Timur Leste dan Papua Barat. Nama Hindia Belanda digunakan untuk membedakan dengan Hindia Barat atau Hindia yang dikuasai oleh Inggris. Jauh sebelum masuknya bangsa Eropa ke tanah air, yang ada hanyalah kerajaan dan kesultanan. Desing menemukan bahwa semua daerah tersebut tidak langsung berhasil diduduki oleh Belanda. Contohnya hingga awal abad ke-20, wilayah Siak, Goa, Kutai, Sumba masih berstatus setara dengan Belanda, meski terjebak beberapa perjanjian-perjanjian tertentu. Baru setelah Bali menyerah tahun 1904, disusul kesultanan besar seperti Aceh tahun 1912, Indonesia sebagai bangsa akhirnya bisa dikatakan sebagai bangsa terjajah sepenuhnya. Jika benar begitu, kenapa Soekarno masih berpidato Indonesia dijajah selama 350 tahun? Sejak pertama kali mendarat, bangsa Barat telah berniat untuk memonopoli perdagangan, bahkan tidak segan untuk melakukan kekerasan. Jadi, bisalah kalimat Indonesia dijajah selama 350 tahun itu diubah